一帮不知死活的混蛋！四阶妖兽，姐夫，你一定要活着回来！其他人类全都杀光！们还想杀我？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series Nitian Jijun. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan gak lama dari itu, ada sosok serigala berwarna biru yang mengejar kapal Tanyun. Tapi beruntung kapal milik Wang Putingpeng itu berada di tingkatan tinggi. Jadi monster tingkat 2 sama sekali tidak bisa mengejarnya. Namun semakin lama mereka terbang, semakin terjadi hal aneh kepada Tanyun. Yaitu badannya yang mulai retak. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar karena dia tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi dirinya, yaitu dari pengikisan tubuh dari tempat ini. Apalagi sekarang mereka sudah mencapai 500.000 mil jauhnya. Dan disinilah mereka boleh mencari harta karun bagi siapapun bebas mencari harta. Tapi satu hal yang mesti diingat guys, yaitu harus berhati-hati. Memastikan keselamatan dari diri sendiri itulah yang penting. Gak lama dari itu, Song Hong dan Luo Pan melihat sesuatu yaitu ada tanaman berwarna merah. Segera mereka berdua pun turun untuk mengambilnya. Keduanya menerjang menggunakan kekuatannya mencoba melumpuhkan si tanaman. Tapi tidak menyangka tanaman itu bisa menghindar dan kabur dari kejarannya. Anehnya tanaman ini bisa menyembunyikan diri ke belakang batu. Tapi pada akhirnya Song Hong berhasil menyerangnya dan mereka pun mendapatkan harta tanaman merah. Tanaman ini sangatlah kuat yang berusia 3000 tahun. Dan ini sudah mengembangkan kecerdasan spiritual. Tapi seharusnya jika ada tanaman langka, maka pasti ada juga tanaman-tanaman lainnya yang setingkat levelnya. Sehingga mereka harus bersabar, pasti gak lama bakal ketemu lagi guys. Pencarian pun terus dilanjutkan. Di sana tiba-tiba Roshi turun dari kapal mengatakan dia bakal kembali secepatnya. Dirinya pun langsung terbang ke suatu tempat dengan kecepatan penuh. Tapi dia tidak sadar kalau ada sekelompok serigala yang sudah memantau Roshi sehingga nggak perlu lama-lama kejar-kejaran pun terjadi. Tanyun dan para murid yang menyaksikan itu tentu tidak tinggal diam. Seketika Datau pun dipanggil untuk membantu Roshi. Roshi dengan cepat kabur dari kejaran para monster. Tapi sepertinya serigala-serigala ini tidak mau menyerah walaupun Roshi sudah terbang dengan ketinggian yang lumayan, tapi tetap saja tiba-tiba dari depan muncul sang monster serigala besar yang langsung menjatuhkannya ke bawah. Roshi pun langsung dikepung oleh 5 serigala ganas dan akhirnya muncullah sang raja singa, yaitu Datau, dan alhasil Roshi bisa merasa tenang dan tersenyum. Setelah semua sudah aman, Datau dan Roshi segera kembali ke atas kapal. Waktu pun terus berlalu, tubuhnya semakin retak. Tentu Menggi yang melihatnya menjadi sangat khawatir. Dia terus menyuruhnya menggunakan pelindung spiritual supaya tubuhnya Tanyun itu tidak terkikis. Ternyata Tanyun sengaja tidak menggunakan itu semua karena dia ingin menghemat kekuatan spiritualnya. Tujuannya ketika dia mencapai ke jurang terdalam, disitulah kekuatan spiritualnya baru bakal digunakan. Lagi pula Tanyun sudah menghitung kekuatan spiritual yang harus dia gunakan. Jadi retakan ini tidak mengancam nyawanya. Para murid yang jauh lebih lemah itu mulai panik karena mereka sudah menghabiskan hampir setengah dari kekuatan spiritualnya. Pada akhirnya dia melihat kekuatan spiritual setiap orang dan menentukan kalau ada beberapa murid yang harus dikirim kembali keluar dari jurang pemakaman.
Walaupun mereka tidak ngapa-ngapain dan tidak bisa masuk lebih dalam, tapi setidaknya di bawah komandonya Tan Yun, mereka ini sudah mendapatkan harta obat langka yang cukup banyak guys, dan nilainya tentu sangat tinggi. Tan Yun juga menyuruh Meng Yi dan yang lainnya untuk kembali juga. Walaupun Jian sempat menolak soalnya semakin dalam maka semakin berbahaya. Tan Yun memastikan harta yang dia dapatkan di dalam nanti itu bakal dia bagikan kepada mereka semua. Tentu semua orang sangat menunggu akan kembalinya Tan Yun, jadi mereka sangat berharap kepulangan dari Tan Yun. Xiao meminta kepada Tan Yun agar kembali saja dengan mereka, karena di dalam jurang ini itu sungguh berbahaya. Pada akhirnya ia menggunakan formasi kedap suara. Di sini dia menjelaskan kalau pedang yang telah dicuri di sekte pedang abadi itu merupakan pedang Huowu, yaitu pedang miliknya saat masih menjadi master. Dengan begitu Tan Yun mengira kemungkinan masih ada pedang yang lain yang berada di sini. Tan Yun segera memberikan token identitasnya, dengan begitu para temannya bisa merasa tenang. Sebelum pergi Tan Yun juga mengajak Ting Peng dan yang lainnya untuk pergi bersama. Tapi di sana tiba-tiba Datau bertindak aneh guys. Dia mengaum keras dan terbang semakin tinggi. Situasi menjadi hening sampai akhirnya terdengar suara dari kejauhan yang merasa marah. Karena kembali dirinya telah terganggu atas kehadiran dari kelompok Tan Yun. Dia merasa sudah bosan guys kalau dirinya selalu diganggu oleh manusia setiap 3 tahun sekali. Setiap itu juga dia selalu membantainya, yang tentu saja hal itu sangatlah membosankan. Meski semua manusia selalu dia bantai, tapi tetap saja setiap 3 tahun sekali para manusia selalu berani untuk datang ke tempatnya. Jadinya ia pun bertekad untuk kembali membantai para manusia ini. Tan Yun tentu tahu betul bahwa suara ini berasal dari sosok monster di tingkat 4. Oleh karena itu, Tan Yun memerintahkan kepada semuanya untuk segera pergi dari jurang pemakaman dan jangan kembali lagi. Sementara dia akan kembali melawan monster ini sendirian. Segera Datau pun bergerak maju ke atas langit, disusul dengan Tan Yun yang juga naik ke atas punggungnya. Keduanya tentulah bersiap untuk melakukan baku hantam. Di dalam kapal, Jian sangatlah khawatir kepada Tan Yun. Meng Yi memintanya untuk kembali saja pergi dari sini bersama mereka. Tapi Tan Yun menolaknya guys. Bahkan yang tadinya ingin mengajak Ting Peng pergi bersamanya, seketika itu dibatalkan dan segera meminta Ting Peng untuk membawa semua orang keluar dari jurang pemakaman. Karena jika tidak dilakukan sekarang, maka pastinya akan terlambat dan tak bisa melarikan diri. Ting Peng memutar kapalnya dan bersiap pergi. Sebelum itu Meng Yi dan Xiao tiba-tiba keluar dan menuju ke tempatnya Tan Yun. Meng Yi mengatakan dia ingin bersama Tan Yun di tempat ini. Akan tetapi Tan Yun menolaknya dan mencoba menenangkan Meng Yi. Tan Yun juga kembali menyuruh keduanya untuk kembali ke dalam kapal secepat mungkin. Meng Yi meminta agar Tan Yun berjanji bahwa dirinya harus kembali hidup-hidup. Alhasil setelah mendapat penjelasan dari Tan Yun, mereka berdua pun akhirnya mau untuk pergi dari sana. Dan tak lama setelah itu, beberapa cahaya pun muncul mengepung ke arah Tan Yun dan secara otomatis mereka berubah menjadi kumpulan monster. Tan Yun segera mengeluarkan pedang Houwu dan bersiap melakukan pertarungannya. Monster ini merupakan monster api Griffin yang hanya di tingkat 3. Namun untuk Raja Griffinnya, Tan Yun mengira kekuatannya pasti saja adalah di tingkat 4. Dan kini tibalah sang raja pun muncul sembari mengatakan dia akan segera membantai Tan Yun. Kemunculannya jelas membuat area di sana menjadi bergetar. Sang Raja Griffin tentu merasa terkejut guys dengan kehadiran Tan Yun yang hanya di tahap janin tingkat 9. Ternyata mampu menunggangi hewan di tingkat 3 alias Datau. Dirinya sebagai sosok monster tentu merasa malu dan merasa diremehkan. Tak mendengar akan hal itu, Tan Yun segera menyuruh Datau untuk sementara waktu menahan sang Raja Griffin. Karena Tan Yun terlebih dulu akan melakukan pembantaiannya kepada semua anak buahnya.
Jika selesai maka dia berjanji akan kembali bergabung dengan Datao untuk membunuh Raja Gripin bersama-sama. Tak basa-basi lagi, Tan Yun segera turun mengeluarkan formasi pedangnya. Dikatakan menurut Tan Yun, 11 atribut pedang ini ternyata sudah bisa dikatakan lebih kuat dari pedang terbang di tingkat terbaik. Jadinya Tan Yun sangat pede dengan formasinya ini, pasti saja mampu untuk mengalahkan semua Gripin ini. Dia segera membuka formasinya untuk memancing agar semua Gripin memasukinya. Alhasil semua Gripin pun mulai bergerak dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Raja Gripin memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk secepatnya membantai Tan Yun. Mereka menembakkan sebuah laser pada formasi Tan Yun. Datao jelas saja merasa khawatir, tapi Tan Yun menenangkannya dan menyuruhnya untuk fokus saja bertarung dengan Raja Gripin. Tak lama dari itu, satu persatu Gripin mulai masuk ke dalam formasi Tan Yun. Sontak saja Tan Yun yang melihatnya, ia juga mulai bergerak untuk menyerangnya. Tentu saja formasi Tan Yun ini bukanlah formasi yang bisa diremehkan begitu saja. Terbukti satu persatu dari Gripin ini dapat dibantai dengan begitu mudah. Alhasil hanya dengan beberapa detik saja Tan Yun berhasil membantai semua monster di tingkat 3. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time, and seperti biasa.